hendak menikah dengan Siti Hawa, maharnya membaca kalimat tauhid, membaca kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat thayyibah maksud saya. Itu maharnya. Padahal Rasulullah belum dicipta, tapi sudah disebut dulu. Makanya pada bertanya-tanya, malaikat bertanya, iblis pun bertanya. Karena itu waktu itu juga di surga bareng-bareng. Nah itu Nabi Adam mengaku heran, kok yang disebut Muhammad itu siapa? Maka dijelaskan oleh Allah, seandainya Nur Muhammad nggak ada, maka engkau Adam pun nggak ada. Semua nggak diciptakan. Itu betapa mulianya Nabi kita. Sampai Nabi Adam sendiri di alam malakut ketika dia menikah dengan Siti Hawa, maharnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau kita terpaksa nggak punya duit mahar, bisa itu saya bacakan apa gitu, bisa Pak. Misalnya surat apa gitu kita sukai, boleh gitu. Karena contohnya begitu dulu ada simple ternyata ya. Simple Pak, nggak dipersulit. Al-Baqarah Mau Al-Baqarah boleh 286 ya. apalan lebih. Nah itu luar biasa Pak. Nah mudah-mudahan dengan Rasulullah diutusnya itu kita makin yakin bahwa Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kita kelak di yaumil akhir. Bahwa umatnya ini semuanya sangat sayang beliau. Maka udah pantas kita harus tiada hari tiada sholawat, tiada hari tanpa sholawat maksud saya. Jadi apapun doa, kalau bisa kita istiqomahkan baca sholawat itu. Yang sering kita sampaikan sholawat paling gampang itu sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya Bapak mendawamkan 100 kali habis baca maghrib atau baca subuh, ya udah dikerjakan 100 kali. Itu namanya istiqomah. Karena amal apapun sebanyak yang kita tahu, kalau nggak istiqomah itu nggak ada gunanya. Makanya bahasa di akhimi sholah itu dimaknai oleh para ulama, para mufasir itu bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Akhimi sholat, dan dirikanlah sholat. Karena kalau udah berdiri itu kan dia kokoh. Layaknya bangunan kalau sudah berdiri itu ya kokoh. Jadi bangunan. Jadi bukan melaksanakan tapi mendirikan. Maka mungkin bapak-bapak udah tahu baca selawat ini manfaatnya. Paling enggak di situ ada ikrar bahwa kita itu mengakui Rasulullah itu utusan Allah dan ada di hati kita. Maka kita paling enggak punya amalan zikir, zikir sholawat saya. Sama zikir-zikir yang lain. Karena zikir ini penting Pak. Ibadah zikir ini sangat penting. Dasarnya jelas di Al-Quran, Fadhkuruni adzkurkum. Maka sebutlah namaku, maka saya akan menyebutmu. Itu kata Allah. Jadi kita nyebut dulu, nyebut Allah, baru Allah nyebut kita, baru mengijabah doa kita. Makanya beberapa ulama itu dia nggak banyak doa Pak, dia yang dibanyakin zikir. Karena udah zikir pasti semua doa insya Allah. Karena Allah itu maha mengetahui yang dalam hati. Jangan lupa saya itu bentar ya. Iya. Itu bentar. Silakan. Lupa kesini ngasih tahu. Oh dikira jalan-jalan. Iya benar-benar. Maaf. Iya, silakan. Tadi ada yang baru datang juga pakai koper. Oh iya. Iya. Jadi fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun, kalau teruskan ayatnya. Sebutlah namaku, maka saya akan menyebut namamu, maksudnya mengabulkan doa. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Itu ayatnya begitu, potongan ayatnya. Jadi mohon bapak-bapak punya amalan zikir, walaupun nggak usah banyak-banyak, misalnya enggak yang udah sering kita laksanakan kan subhanallah 33 kali, itu udah wajib itu habis sholat gitu. Tasbih, tahmid sama takbir itu 33 kali itu bagus gitu. Itu tasbih itu perintahnya kan kita diminta wasabbihuhu bukrata wasila, dan bertasbihlah kepadaku di waktu pagi dan sore atau petang gitu. Jadi itu tuntunan zikir itu Pak, minimal pagi sama sore kita harus ada zikir. Karena bagaimanapun kalau nggak begitu, kalau nggak pakai waktu formal, kadang-kadang kita lupa gitu. Padahal para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul itu bahkan mereka di dalam tarikan nafasnya nggak pernah lalai dari menyebut nama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang
Ya kalau lagi pas sholat gitu, kalau lagi nggak sholat nggak ingat gitu, maka kita harus punya waktu khusus untuk mengingat Allah. Katakanlah pagi dan sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah aja banyak ngomong aja. Hah? Besok kita bikin seragam kayak gini. Ada partai ya. Partai. Ada budaknya di sini. Pas keduduk di situ. Hah? Keduduk kita mobilnya udah ada. Kopi itu duduknya. Lanjut. Iya Pak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu dasarnya kita diperintah untuk berzikir. Karena apa? Karena banyak ya doa yang kita baca dan kalau nggak ada zikir ya kurang. Zikir itu penting di situ, mempercepat doa. Nah, itu perintah zikir. Terus zikir-zikir yang kita amalkan itu pakai hitungan. Sebetulnya awalnya nggak ada hitungan Pak zikir itu. Karena zikir itu setiap tarikan nafas kalau bisa kita ingat Allah. Tapi kan kita dalam rangka belajar, nggak semuanya bisa seperti itu. Gitu. Makanya kita mengkhususkan ya udah saya baca ini sekian kali. Maka ketika membaca itu kan hati kita masih fokus. Kalau kita baca sholat misalnya 100 kali habis maghrib atau habis subuh 2 waktu itu yang paling baik untuk zikir sebenarnya. Karena patokannya apa tadi? Bukrotau wa asilah, pagi dan petang. Perintahnya itu dasar sabbihuhu bukrotau wa asilah. Nah, itu kita jawabkan insya Allah zikir-zikir yang penting. Salah satu contoh selain sholawat yaitu tadi tasbih, bisa Asmaul Husna yang kita amalkan, nggak apa-apa. Itu dasarnya udah jelas. Kalau ada orang yang bilang zikir itu nggak ada bilangan angkanya, dia awalnya begitu. Tapi kalau untuk ukuran kita kan belum bisa ke sana, maka ulama itu mengajarkan mereka itu pakai angka, misalnya 100 kali. Misalnya yang ganjil-ganjil dari mulai 3, 5, 7, 11, 33 gitu. Nah, itu yang para ulama ajarkan, kita ikutin gitu, seperti itu. Termasuk zikir yang penting, zikir perlindungan ini juga penting. Pagi-pagi sebelum kita bekerja itu paling enggak 3 kali baca yang kemarin sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu salah satu fadilahnya, pengaruh dan keutamaannya itu menjaga dari segala mara bahaya. Tidak ditimpa bala dan musibah yang mendadak gitu. Karena sekarang kan kita nggak tahu kondisi alam Pak ya, apalagi musim hujan, bepergian jauh, di samping juga lalu lintas sangat padat, jadi kita harus ada penjagaan. Kita mohon kepada Allah penjagaan. Nah, itu ayatnya atau doanya Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dia adalah penguasa arsy yang agung. Jadi itu artinya begitu. Itu kita lafalkan minimal 3 kali pagi. Itu salah satu fadilahnya menjaga kita dari mara bahaya yang mendadak. Dan tidak ada sesuatu makhluk yang mencelakai. Kriminal misal apapun itu. Zikirnya itu Pak. Ditambah satu lagi, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Kalau ini fadilahnya sebagai perisai tempat tinggal kita dari segala mara bahaya. Menempatin rumah baru, akhirnya di rumah sendiri. Itu kita baca itu a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Atau kita datang ke tempat yang baru yang belum pernah kesini, yang sudah wajib habis sholat. Ayat kursi nggak boleh ketinggalan Pak ya, di sholat wajib dibaca. Itu juga bagus ayat kursi itu. Al-Baqarah terakhir tuh. Kalau di hadis itu dibilang malah 2 ayat terakhir Al-Baqarah malah. Itu kalau ayat kursi itu 255 ayatnya kan. Al-Baqarah ayat 255 dibilang ayat kursi. Kalau yang terakhir itu yang sering kita baca di tahlil, yang amana rasulullah bima unzila ilaihi sampai terakhir. Ya, amana rasulullah bima unzila ilaika kira-kira itulah sampai terakhir itu. Di buku Yasin ada itu. Kalau nggak mau buka Al-Quran, di buku Yasin sering diamalkan.
Makanya di Yasin itu ada kata-kata itu karena itu zikir penting gitu. Sama ulama sudah dirangkai sedemikian rupa, kita tinggal mengamalkan. Jadi nggak main-main itu, walaupun cuman tahlil kelihatannya itu kalimat-kalimat penting semua yang ditaruh di sana. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir pagi dan petang gitu, supaya paling tidak tidak terhindar dari mara bahaya yang mendadak sifatnya, seperti kecelakaan misal semuanya. Nah, kita udah ini insya Allah kita bermohon. Baiklah Bapak-bapak, kita lanjutkan kajian malam ini tentang bacaan untuk keselamatan dari siksa. Kalau kemarin An-Nihayah sudah selesai, sekarang bacaan-bacaan untuk keselamatan diri dari siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah Allahu akbar saddaqahu rabbuhu. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa id qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qala Allahu la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Qala Allahu la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Man qala fi mardihi tsumma mata lam tat'amhunna. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hampir semua imam hadis meriwayatkan hadis tersebut. Siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan disambut oleh Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Langsung dijawab. Kita mengucap la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan langsung menyambut ucapan kita. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. La ilaha illa ana wa ana akbar, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku dan akulah yang maha besar. Sambutannya begitu jawabannya. Dan jika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, disambut oleh Allah, tiada Tuhan kecuali aku sendiri dan tiada sekutu bagiku. Karena arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Kita mengucapkan kalimat itu ikrar kita bertauhid gitu. Karena kita mengakui bahwa Allah itu nggak punya sekutu, nggak punya teman gitu, nggak butuh dia teman. Karena dia itu di sifat wajib 20 itu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi kita ibadah nggak ibadah itu sebetulnya nggak ada pengaruh ke Allah gitu. Karena dia udah maha mulia, maha terpuji. Apa yang kita kerjakan itu hakikatnya ya untuk diri kita sendiri. Itu Allah menjawab begitu, tiada Tuhan selain aku dan tiada sekutu bagiku. Ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dibaca biasanya di sholat Pak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Itu ternyata di habis sholat itu juga udah diracik oleh para ulama itu gitu, kita pakai. Ngeraciknya berdasar hadis semua itu. Kadang-kadang ada yang bilang di habis sholat Rasulullah nggak mencontohkan. Tapi ingat, ulama itu pangkatnya adalah pewaris para nabi. Jadi mereka itu yang mewarisi ilmu nabi. Para ulama itu kita ngikut aja. Kita karena nggak ketemu sama nabi langsung, maka kita perantaranya lewat para ulama. Itu yang kita pakai. Selanjutnya, dan bila membaca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka oleh Allah disambut, tiada Tuhan kecuali aku, milikku semua kerajaan dan hakku segala puji-pujian. Jadi semua kerajaan di muka bumi ini semuanya milik Allah hakikatnya. Dan haknya segala puji-pujian, yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kalaupun kita dipuji itu karena kita kecipratan nikmatnya Allah. Karena kita suka puji manusia Pak ya. Itu kita yang dipuji ini alhamdulillah. Kadang-kadang kita mobilnya baru nih. Ketika misalnya ya kita dibilang wah punya mobil baru nih, alhamdulillah. Karena yang berhak dipuji ini Allah. Kalau kita kembalikan ke Allah. Nah itu punya mobil baru dong. Punya mobil baru nih Pak Bani. Iya dong gitu. Wah jangan. Jawab dulu alhamdulillah. Membahas tadi ya siapa dulu? Siapa dulu? Nah itu harus pelan-pelan kita belajar tahu sedikit lah kira-kira. Alhamdulillah. Nah itu salah satu bahwa triknya begitu ulama mengajarkan. Karena yang berhak dipuji ini hanyalah Allah. Semua itu Allah yang kasih dan menitipkan.
maka kita kembalikan ke Allah ketika dipuji. Tapi yang sering itu anak saya sering aku puji, siapa dulu saya? Iya. Ya mungkin alhamdulillahnya di hati, Pak. Alhamdulillah baru Allah tidak tahu juga. Ini terakhir. Semoga ada di rahmat. Amin. Nah, itu. Jadi penting di sini ya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Karena artinya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, lahul mulku baginya semua kerajaan, wa lahul hamdu baginya semua pujian. Nah, itu artinya kalau diartikan. Zikir itu artinya begitu. Maka Allah menyambutnya la ilaha illa ana li al mulku wa li al hamdu. Jadi hakikatnya itu. Selanjutnya, karena siapa yang mengucap la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, maka Allah menyambut la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa bi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah semuanya. Itu arti dari la haula wa la quwata illa billah. Itu juga zikir penting Pak, itu la haula wa la quwata illa billah. Itu tuntunan para ulama sehari dibaca 100 kali. Kita habis syukur. Kan nggak apa-apa, Ya? cuma bila ada nggak apa-apa. Ya benar. Kan Sampai harus, bila. kan harus ada Adilnya. Nah, Enggak, sampai bila saja. Oh, bila aja. Iya. La haula wa la quwata illa billah. Dibaca terus. Pakai Bapak kan baca pasti kayak Bapak itu 100 kali muter. Enggak lama itu paling berapa menit selesai. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Ini pas 100. Sama habis maghrib. Pas 100 tuh. Itu manfaatnya luar biasa itu la haula Pak. iya. Di sini ada itu yang pikir la haula. Iya. Di sini ada Rasulullah itu bersabda, Pak, maukah aku tunjukkan kepadamu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Maka Abu Musa al-Asy'ari menjawab, tentu wahai Rasul. Jadi Rasulullah ngomong sama sahabatnya bernama Abu Musa al-Asy'ari, suruh membaca la haula wa la quwata illa billah. Salah satu ini simpanan surga. Simpanan surga itu ya kayak harta benda di surga, Pak. Nah, itu kalau manfaatnya di dunia, ini memberikan kita apa ya? Jadi kita nggak susah, Pak. Kalau kita sering baca la haula wa la quwata illa billah, sekalipun ditimpa apapun, kita insya Allah hati nanti akan aman, akan tenang apapun. Ini dengan bikin la haula wa la quwata illa billah. Ada kejadian aneh-aneh atau merugikan kita atau apapun lah, atau sakit atau apa, maka kita akan bisa tenang hati itu dengan mengucap la haula wa la quwata illa billah. Karena dikembalikan ke Allah, tiada daya dan upaya melainkan kekuatannya Allah, daya dan upayanya Allah. Kita itu bisa kan perasaan kita, ya Allah yang menggerakkan kok. Nah, itu manfaat dari la haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya, siapa yang membaca semua ini yang dikira yang tadi disebut di atas dalam la ilaha illallah wallahu akbar, itu satu. Terus zikir la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada tiga. Terus la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kalau itu udah digabung malah enggak sendiri-sendiri. Kan biasanya la ilaha illallah sendiri, la haula wala quwata illa billah sendiri. Ini udah digabung malah sendiri-sendiri juga enggak apa-apa dibacanya sih. Maka siapa yang baca semua ini ketika sakit kemudian mati, maka tidak akan dimakan api neraka. Nah, ini luar biasa berarti, Pak. Enggak cuma siksa kubur, api neraka. Berarti aman dari api neraka kita. Berarti artinya apa? Ya enggak masuk neraka, orang api neraka enggak makan kok gitu. Nah, itu salah satu fadilahnya zikir kalimat thayyibah. Tapi ini enggak sekali-kali zikirnya, kita harus istiqomah gitu. Yang tadi dibilang wasafirhu bukrota wa asyira, antara pagi dan sore. Karena kalau tuntunan zikir itu sebetulnya tiap tarikan nafas, tapi karena belum sampai derajat kita ke makom itu, kita masih berusaha. Kalau para nabi, para wali, para aulia itu ya begitu dia. Diem aja, apapun yang dikerjakan itu zikir. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, isinya zikir. Kan kita itu cuma 3, Pak. Kalau enggak duduk ya berdiri itu dimaknai banyak. Kita kemana-mana itu anggapnya berdiri, jalan itu. Kalau enggak duduk, kalau enggak berbaring, 3 itu kita. Itu kalau kita bisa mendapatkan zikir ya bagus. Tapi karena kita kadang-kadang kan lupa, udah sibuk pekerjaan, oh nanti ingat lagi ya. Itu maka ulama menuntutnya ya udah pagi dan sore. Nah, ini jangan ditawar udah pagi dan sore.
dikasih waktunya gitu terus ayatnya tadi. Nah itu insya Allah ketika mati, ketika kita mendalamkan zikir itu maka tidak akan dimakan oleh api neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Jadi kuat banget Pak itu ya. Ya mudah-mudahan dengan sedikit ini ya kita dawamkan Pak ya. Bapak pilih aja mana zikir itu. Makanya di masjid kalau ada zikir itu bagus. Saya la ilaha illallah kan kadang jarang dibaca Pak ya. Paling sampai yang 33 kali selesai udah doa kan. La ilaha illallah enggak ada. Paling-paling di tahlilan kita bacanya. Kalau sampai 7 kali paling nanti kita. Gimana Pak? Itu yang dibaca paling habis sholat itu paling 3 atau sampai 7 kali. Iya, yang subhanallah subhanallah itu kan 33 kali dibaca. Terus itu yang tasbih. Yang tahmidnya alhamdulillah, yang takbirnya Allahu Akbar 33 itu doa. Itu pun yang pakai itu. Beberapa kan nggak pakai bahkan diem-diem aja gitu. Iya. Padahal ini luar biasa ini gitu. Juga yang itu. Alasannya Rasulullah nggak mengajarkan susunan zikir katanya gitu. Iya. Ya memang tapi perintah zikir ada gitu. Hah? Karena dia doanya belum hafal. Maka harus hati-hati Pak. Kalau imamnya diem berarti doanya belum hafal. Daripada salah lebih masing-masing. Sekarang kan kita banyak begitu ya katanya karena Rasulullah nggak mencontohkan, katanya begitu. Jadi Rasulullah nggak mencontohkan, kalau ulama mencontohkan dia nggak ikut karena di hadisnya nggak ada katanya. Maka dia mungkin belum paham gitu. Karena Rasulullah itu sunnahnya kan 3, sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Qauli itu yang berupa ucapan Rasulullah. Kalau fi'li itu dicontohkan dengan perbuatan langsung. Kalau takriri itu dia diem dan tidak mengiyakan atau tidak melarang. Terus Rasulullah ada sahabat mengerjakan apa nih? Terus ada yang lapor, Rasulullah nggak pernah nyontoh ini. Maka Rasulullah kalau nggak melarang terus nggak mengiyakan, nggak mentidakkan, ya itu berarti boleh. Itu namanya takriri. Rasulullah mentakdir. Itu pembagian sunnah begitu. Dan nggak semua sunnah bisa kita tiru. Ada beberapa yang memang kita nggak mungkin meniru. Yang bisa kita ambil yang mana gitu. Kalau panduan ibadah ini kan sebetulnya sudah dikompilasi oleh para ulama tadi gitu. Mereka yang lebih memahami asbabun nuzul sama asbabul wurud gitu. Asbabun nuzul itu berarti latar belakang Al-Quran turun. Kalau asbabul wurud itu latar belakang hadis itu turun. Itu ulama yang lebih berkompeten. Ketika mereka udah bikin kompilasi ya bolehlah kita ikuti. Mungkin kita nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi yang sampai menyalahkan tadi gitu. Nggak ada ini dalilnya dikira di sholat gitu. Nah itu repot gitu. Kan kita habis sholat mau ngapain aja boleh, mau salam sama temennya, mau mau ngobrol nggak apa-apa, jadi bikin masa nggak boleh gitu. Itu yang kita harus hati-hati Pak kalau ada paham begitu ya, kita nggak boleh menyalahkan dia. Yuk, yang penting kita nggak ada masalah sama dia, itu aja. Tadi apa tuh doa yang berjalan untuk menghindari bala bencana, Mara bahaya ya. Mara bahaya itu. Yang Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kalau saya kan biasanya itu ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala quwwata illa billah. Iya betul. Sama nggak itu? Nah, yaitu doa juga, tapi itu doa keluar rumah. Jadi ketika keluar rumah mau kerja itu doa juga. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, kita menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya bertawakal illa billah, kecuali pada Allah. Jadi kita hanya bertawakal kepada Allah, memasrahkan semuanya. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Itu artinya itu Pak. Itu juga bagus, itu nggak masalah. Itu doa Pak ya. Kalau ini kan zikir nih. Zikir ini dibaca biasanya di sholat subuh bahkan. Jadi itu kalau itu Bapak baca ketika Bapak keluar rumah, begitu keluar baca itu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la haula wala quwwata illa billah. Kalau ini zikir sudah waktu pagi dan petang. Itu yang berserah diri tadi ya. Iya, tawakal tuh la haula wala quwwata illa billah. Itu sedikit mungkin nanti bisa diamalkan Pak ya. Mohon nggak banyak-banyak, kita yang penting punya amalan zikir, karena zikir perintahnya
fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Sebutlah namaku maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar wala takfurun. Nah, itu perintah tentang zikir. Adapun waktunya tadi wasabbihuhu bukratan wa asila, dan berzikirlah kepadaku atau ingatlah aku di waktu pagi dan petang. Sebenarnya ingat Allah itu ala kulli hinin, setiap saat, setiap waktu. Tapi karena kita itu manusia yang istilahnya banyak kesibukan, maka Rasulullah ngerti umatnya itu nanti umat yang paling sibuk gitu. Maka dibilangnya kalau nggak bisa setiap saat, ya kita pagi dan petang. Syukur-syukur kalau setiap saat jadi wali, Pak. Kalau bisa dikir setiap saat, walaupun itu bukan tujuan ya, gitu, bukan tujuan kita, gitu. Artinya kita lebih dekat kepada Allah dengan zikir tadi. Kalau kita udah banyak zikir, otomatis kerentak hati kita itu Allah ijabah. Doa walaupun kita nggak ucap, Allah ijabah. Karena hakikatnya Allah itu mengetahui yang sir, yang rahasia. Gitu. Nah, terus ngapain kita doa pakai suara kencang-kencang? Nah, itu kan menuntun hati kita. Hati. Kalau kita itu diem-diem, kadang-kadang kita nggak fokus, Pak. Kalau sahabat itu zikirnya diem aja udah langsung nyampe dia. Kalau kita diem ya ngantuk nanti. Kalau kita dituntun dengan agak ada suara itu, Pak. Supaya kita dengar suara itu kita fokus. Nah, kita denger lagu aja kan kita fokus itu, Pak. Denger lagu jelas itu. Itu juga zikir jahar itu penting. Tapi ada kalanya boleh ya zikir sir. Zikir sir ya ketika kita tadi di kerjaan ini, setiap ada sesuatu maka kita akan melihat wujud Allah di situ. Karena tidak ada wujud kecuali Allah yang mewujudkan. Maka kita akan itu udah termasuk zikir, karena kalau pikiran kita udah sampai situ kita itu zikir, Pak. Melihat banyak orang di lalu lintas lagi berangkat kerja banyak rumit begitu. Kalau Allah atur itu semua tabrakan itu, dalam lalu lintas sekalipun, Pak ya. Naik mobil kencang-kencang tapi kok bisa menjaga semua itu Allah kendalikan. Nah, di situ aja kita udah zikir. Otomatis kita akan kembali. Ya Allah, Engkau yang maha mengatur semuanya. Ternyata teratur banget ini. Kalau enggak, mungkin kecelakaannya lebih banyak lagi mungkin gitu. Nah itu di situ zikir namanya sudah gitu. Zikir itu insya Allah kalau itu kita sering kerjakan, Pak, pikiran kita begitu kita nyambung. Ya ternyata doa zikir itu banyak juga ya. Banyak banget. Ya, kan kalau kita kan biasanya kan umumnya aja ya. Ya, Subhanallah, alhamdulillah, sama Allah Akbar dan Allah Akbar. Ya kayak gitu ya. Umumnya kan di situ ya. Betul, itu yang umum. Ini tadi tambah-tambahan banyak itu dari hadis gitu. Kalau dilangsungin subhanallah walhamdulillah. Bagus. Wah, mencakup lah Pak semua itu. Zikirnya almarhum. Bagus itu. Namanya rombongan. Alhamdulillah. Jadi nggak satu-satu. Tolong dikerjain. Iya pakai, kan ada. Bagus itu Pak, bagus nggak Pak? Tahlil. Jadi kira-kira kalau kita lagi tahlil itu luar biasa Pak, tahlil itu. Dan itu udah mantap banget dah, ayat-ayatnya udah ayat-ayat ini semua itu dunia akhirat itu ayatnya. Zikir apa itu tahlil itu. Tapi Makanya kalau zikir kan banyak ya, kalau di masjid-masjid itu zikir yang sampai pingsan-pingsan itu gimana sih Pak ya? Pernah lihat ya? itu di dalam ilmu tasawuf itu memang ada tingkatan Pak. Ya. Ada zikir itu sekian ribu. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, kita itu sebenarnya zikir itu setiap tarikan nafas kita harus zikir. Tapi karena kita sampai manusia ada yang biasa, apa sampai begini sampai ada yang pingsan segala Ya. itu kan, kayak kesurupan itu. ya Itu sebenarnya boleh kan takdir kan? boleh, Ya? nggak apa-apa, boleh, Nggak boleh ya? boleh, bukan nggak boleh, boleh. Orang zikir ya, zikir kan mengingat Allah. Bener, sampai pingsan-pingsan kayak gitu. Iya, kan? tapi kalau kita emang berbangsa berpandangan boleh, karena ulama-ulama mengatakan jumhur ulama itu ya boleh zikir. Zikir itu ada dua, zikir jahar apa zikir sir. Zikir sir itu yang kita nggak ada suaranya lah. Kalau zikir jahar itu yang bersuara, itu boleh dua-duanya dikerjakan. Kita itu masuk di zikir itu karena diulang-ulang Pak. Kalau coba kita zikir 10 kali, mungkin kita belum dapat konsentrasinya kan. Kayak kita mau istilahnya mau olahraga kan harus pemanasan dulu dan sebagainya. Zikir baru 10 kali, mungkin kita belum, otak kita belum fokus. Kalau lebih kurang sehingga 100 kali mungkin lebih, itu lama-lama akan dapat itu feel-nya, rasanya. Itu perlu pengulangan. Ya, kebanyakan itu adanya di itu ya Pak, di majelis taklim itu bisa jadi yang zikir sampai itu.
Kalau di istilah di Indonesia itu yang udah tarekat bilangnya. Tarekot. Iya, toreko. Sebenarnya toreko Pak. Cuman karena jadi ijazah di Indonesia jadi tarekat itu pakai A gitu. Sebenarnya toriko. Asal katanya torikun. Torikun itu isi kata benda lagi itu. Torikun artinya jalan. Torikun itu. Torik. Kayak orang rupiah itu ya. Ya. Ya kan. Ya itu kan diulang-ulang Iya. banyak tuh. Itu torik gitu. Torikun itu jalan. Jalan menuju Allah Pak. Torikun tingkatannya. Kalau kita udah berjalan ke sana itu kita harus dibanyakin zikir amalannya. Makanya di banyak pingsan itu ya, kayak rupiah itu sebenarnya ya kan. Kenapa itu Pak? Kayak kata bagus banyak yang dipikir atau pingsan. Kayak orang rupiah kan. Iya. Masukan gitu kan. Sampai hilang kesadarannya kan. Iya. Iya, tapi itu bukan kesurupan, Pak. Bukan kesurupan Iya. kita kalau zikir itu. Bukan dari. Kalau di dunia itu kan karena dia sakit Iya. kesurupan Iya. ya. Apa ini keluarga Belum ngopi. Wah, Oh, belum luar ngopi. biasa itu. Kayak tempat hati. Iya. Ya, zikir Kapan itu kita dijaharkan. rupiah? Itu baru iya Pak. Kapan kita rupiah? Dijaharkan gitu. Ya, mudah-mudahan Pak ya kita punya amalan Tapi zikir. udah bisa apa Pak Ustadz kita lagi di rumah ya? Tinggal yang kontrolnya aja siapa yang pengen banget di rupiah. Kalau rupiah saya Mas sederhana dengan membaca Al-Quran insya Allah keluar semua itu. Kita jadikan zikir termasuk itu udah toreko di apa dengan cara baca Quran dijawabkan Quran. Toreko dia dengan cara mengaji kayak almarhum Mbah Maimun itu Mbah Maimun juga itu toreko dia nggak ada dia ngaji sukanya ngaji pokoknya dia. Udah sesepuh itu kalau dia di mobil aja pasti buka kitab ya sambil ngaji baca. Karena tadi pahala ngaji yang udah kita samakan di depan kan luar biasa Pak. Itu namanya udah toreko gitu. Ya, ada toreko yang model begini. Kita ngaji, kita mengajar ngaji udah toreko. Udah luar biasa. Ada toreko yang membaca tadi kalimat thayyibah 9.000 kali, ada yang begitu. Kalau itu kan kita berat, kadang-kadang ya harus ribuan kali kan. Kita yang enteng-enteng aja tapi ya bisa melaksanakan gitu semua kita termasuk ngaji gitu. Itu luar biasa Pak. Makanya bapak-bapak ngaji itu luar biasa. Nggak main-main udah dipilih memang untuk datang ngaji. Karena nggak semua bisa gitu. Satu juga tadi. Ya kan Pak, nggak mungkin yang lain pengen tapi belum bisa. Kita mau udah bisa ya alhamdulillah. Udah Allah kasih daya beneran ini. Ya Ustaz ya, kita dari ya. Alhamdulillah. Walaupun ada kalanya kita kok absen karena urusan ya nggak masalah. Tapi di hati kita wah jadwal ngaji pasti inget gitu kok nggak bisa datang ya. Kayak 14 kemarin ke mana Pak? Ngaji gitu. Ya udah pulang ngaji kejar itu karena udah jadi ini kebiasaan enak aja. Iya. Memang kalau apa ya? Kalau belum panggilan sih saya tetap. Iya. Maka istilahnya ya kita silakan saudara-saudara kita yang belum mau ngaji sambil ngobrol gitu nggak masalah. Cuman ini yang belum pengajian bulanan Pak RT ya. Iya. Yang belum Nanti terlaksana. segera. Minimal biar semua Lagi disinkronkan nanti sama Pak Agus Munawar, Pak Ketuanya. Dia lagi sibuk juga. Hal itu pengurusan kan Pak Agus ya, nggak ada susunan yang lain ya yang bisa menghandle gitu. Ada Pak Agus satu. Ya. Habib Kita kan instruksi dari Ketua. Pak Ketua RT itu. Kayaknya Pak Rano Ada udah dua ikuti nih. lama deh. Udah saya sounding juga ke Pak Agus Munawar. Iya. Tinggal nanti disesuaikan. Ya, insya Allah nanti bulan-bulan inilah. Karena Iya. kan kemarin lagi pandemi ya, ketika kita Iya. tidak menjaga gitu kan. Betul Pak. Sekarang udah pulang kampung pandemi ini. Tapi alhamdulillah sih kayak apa untuk ibu-ibunya sudah berjalan. Alhamdulillah ini berpikirnya kalau masih kurang kan dirasa berat mungkin kalau itu kan tahlilan ya pokoknya ngikut gitu. Yasinan ngikut itu kan minimal mereka dapat itu sebulan sekali lah nggak dapat yang begini itu belum kesini gitu. Ini nanti ada tambahan seperti ini, Pak. Tapi kemarin Dikit-dikit aja Pak. kemarin kan lihat istri saya ngaji itu kan pas saya pulang saya tanya, Iya. tadinya ngaji apa mah?